Malam ke-17. Di hadapan Amirul Mukminin, gadis yang bertubuh paling besar itu berkata, "Baginda, sebenarnya hamba adalah saudara tiri, lain ibu dari kedua saudaraku ini." Gadis itu pun memulai ceritanya. "Orang tua kami meninggal dengan meninggalkan warisan sebanyak 5.000 dinar. Aku adalah termuda di antara mereka berdua. Kedua orang kakak hamba ini lalu menikah dengan pasangan masing-masing dan tinggal bersama kami beberapa lama. Hingga kemudian kedua suami dari kedua kakak hamba ini bersiap-siap untuk pergi berdagang dengan menggunakan uang 1.000 dinar yang berasal dari harta warisan yang dimiliki oleh kakak hamba. Bersama kedua orang kakak hamba, mereka pergi berdagang ke mancanegara, meninggalkan hamba sendirian. Setelah 4 tahun berlalu, ternyata perniagaan yang mereka lakukan mengalami kerugian. Sehingga para suami dari kedua kakak hamba itu pun pergi begitu saja meninggalkan istri-istri mereka di negeri orang. Kedua kakak hamba itu pun akhirnya pulang dalam keadaan yang menyedihkan. Pada mulanya, hamba tidak dapat mengenali kedua kakak hamba karena penampilannya sudah seperti pengemis. Ketika kemudian hamba mengenali wajah kedua pengemis itu sebenarnya adalah kakak-kakak hamba sendiri. Hamba pun segera menanyakan kepada mereka ihwal penyebab kemalangan mereka itu. "Mengapa jadi begini?" "Sudahlah, penghinaan tak berguna di saat seperti ini. Karena takdir telah berjalan apa adanya," jawab mereka. Hamba pun segera meminta mereka untuk segera mandi dan hamba beri keduanya pakaian yang indah. "Saudaraku, kalian berdua lebih tua dariku. Jadi bagiku kalian adalah pengganti orang tua kita. Warisan yang ada di tanganku ternyata mendatangkan berkah. Aku menganggap kalian ikut memiliki warisanku itu," ujar hamba. Hamba pun memperlakukan kedua kakak hamba itu dengan sebaik-baiknya. Sampai setahun kemudian keduanya tinggal bersama hamba. Sampai keduanya kembali memiliki harta yang mereka dapatkan dari modal yang hamba berikan. Pada suatu hari, kedua orang kakak hamba itu berkata, "Dik, tampaknya menikah jauh lebih baik daripada tidak. Maka kami harus segera menikah lagi." Hamba menyergah, "Tak mungkin, Kak. Kalian tidak akan dapat kebaikan apapun dari pernikahan. Karena di zaman sekarang laki-laki yang baik tinggal sedikit. Dan lagi, bukanlah kalian sudah pernah merasakan pedihnya sebuah pernikahan?" Tetapi kedua kakak hamba itu tidak mendengarkan saran hamba, dan mereka pun menikah tanpa persetujuan hamba. Dengan menggunakan harta yang berasal dari modal yang hamba berikan, kedua kakak hamba itu menikah dan tinggal bersama suami-suami mereka. Sampai akhirnya apa yang mereka alami kembali terulang. Suami-suami mereka mempermainkan kedua kakak hamba itu, menguras harta mereka, dan kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Dengan pakaian compang-camping, kedua kakak hamba itu kembali menemui hamba. "Dik, jangan kau marahi kami, karena mesti kau lebih muda dari kami, tetapi rupanya kau lebih pintar dari kami. Mulai saat ini, kami takkan pernah menikah lagi," ujar kakak hamba. Hamba menjawab, "Baguslah kalau begitu. Sungguh aku lebih baik dibandingkan kalian." Hamba peluk mereka berdua sebagai tanda hormat. Setahun telah berlalu ketika hamba menyiapkan sebuah kapal layar yang besar untuk berangkat ke Bashrah. Hamba membawa berbagai barang dagangan yang hamba perlukan. Menjelang keberangkatan, hamba bertanya kepada kedua kakak hamba itu, "Wahai kakakku, apakah kalian akan menungguku di sini sampai aku pulang, atau kalian ikut berlayar denganku?" "Kami
akan ikut denganmu, karena kami tak sanggup berpisah denganmu." Jawab mereka, "Tanpa sepengetahuan mereka, hamba membagi dua harta yang hamba miliki. Separuh hamba bawa dan separuh lagi hamba simpan. Di tengah perlayaran, kapal kami tersesat. Kami memasuki sebuah perairan yang tidak menjadi tujuan kami. Setelah 10 hari, kapal kami dibawa oleh angin, entah kemana. Akhirnya kami melihat sebuah kota di kejauhan. Anehnya, ketika hamba menanyakan tentang kota itu kepada nakhoda kapal, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui nama kota yang kami singgahi. Dia hanya mengatakan bahwa jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, kami dapat berdagang seperti biasa." Setelah kapal merapat, sang nakhoda turun untuk melihat-lihat kondisi kota yang kami kunjungi itu. Setelah berkeliling beberapa saat, nakhoda kapal hamba kembali untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. "Turunlah kalian dan masuklah ke dalam kota ini, karena kalian akan melihat sebuah bukti kekuasaan Allah yang akan membuat kalian takut akan murkanya." Kami pun segera turun dari kapal dan langsung berkeliling melihat-lihat kota itu. Sungguh menakjubkan, ternyata seisi kota itu telah dikutuk menjadi batu hitam. Kami pun meneruskan langkah kami masuk ke dalam sebuah pasar. Di dalam pasar kami melihat semua barang dagangan tetap seperti apa adanya, termasuk emas dan perak, tampak tergeletak begitu saja. Kegembiraan kami pun meledak. Tanpa pikir panjang, kami segera mengumpulkan semua barang-barang berharga dan pakaian mewah. Ketika semua orang asik mengumpulkan barang berharga sesukanya, hamba lebih memilih untuk masuk ke dalam sebuah benteng. Semuanya masih tampak kokoh, tak kurang satu apa. Kemudian hamba masuk ke dalam istana raja. Di dalamnya hamba kembali melihat bejana-bejana emas dan perak yang tergeletak begitu saja. Dan ketika hamba masuk ke dalam ruangan utama, tampaklah sang raja lengkap dengan seluruh pengawal, pembantu, dan para menterinya. Sang raja yang telah dikutuk menjadi batu hitam itu masih mengenakan pakaian kebesarannya yang indah. Dia duduk di atas singgasana yang bertahtakan intan dan permata. Permata yang menghiasi singgasana itu tampak berkilau bagai bintang, dan di bagian atasnya terdapat ukiran bersepuh emas yang berkilauan. Di sekeliling singgasana masih berdiri 50 budak berpakaian sutra yang masing-masing memegang pedang. Hamba sangat takjub melihat semua pemandangan itu, dan kembali melanjutkan langkah hamba yang kali ini hamba masuki adalah ruangan permaisuri. Pada dinding ruangan permaisuri tergantung tirai-tirai sutra yang indah. Sementara sang permaisuri sendiri tampak masih mengenakan pakaian kebesaran yang dihiasi mutiara yang bergemerlapan. Sebuah mahkota berlian tampak masih bertahta di atas kepalanya, dan seuntai kalung kerajaan juga masih melingkari lehernya yang jenjang. Bahkan setelah tubuhnya berubah menjadi batu hitam, semua yang dikenakan oleh permaisuri tidak ada yang berubah. Di ujung ruangan itu, hamba menemukan sebuah pintu yang terbuka. Di balik pintu, hamba melihat 7 anak tangga yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan di atasnya. Hamba pun segera menaiki anak tangga itu. Sesampainya di atas, hamba melihat sebuah ruangan besar yang di atas lantainya terhampar permadani keemasan. Tepat di tengah ruangan terdapat sebuah ranjang yang terbuat dari batu pualam. Tiba-tiba mata hamba melihat terbesit cahaya pada salah satu ruangan kecil di sisi ruangan besar itu. Ketika cahaya itu hamba dekati, hamba melihat sebongkah batu mulia tergeletak di atas sebuah kursi. Batu mulia itu memancarkan sinar seperti pelita. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata di dalam ruangan kecil itu terdapat beberapa buah lilin yang masih menyala. Tanpa terasa malam telah tiba.
Sementara hamba terus keluar masuk ruangan-ruangan yang terdapat di dalam istana itu. Sampai akhirnya hamba menyadari bahwa hamba telah tersesat. Akhirnya hamba pun memutuskan untuk kembali ke ruangan yang besar yang ada di tengah, yang terdapat ranjang pualam yang tadi hamba masuki. Hamba merembahkan diri di atas ranjang mewah itu, dan setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, hamba berusaha untuk tidur. Sudah hampir tengah malam, namun mata hamba enggan terpejam. Dan di bawah perasaan takut yang mulai merayap, lamat-lamat telinga hamba mendengar suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Hamba pun melihat ke arah pintu ruangan kecil, di mana di dalamnya terdapat batu mulia yang bersinar itu. Ternyata pintunya telah terbuka. Hamba segera turun dari ranjang dan masuk ke dalam ruangan kecil itu. Benar dugaan hamba, di bawah cahaya lilin, hamba melihat seorang pemuda tampan tengah bersimpuh di atas sajadah. Hamba sungguh terkejut dengan pemuda ini, karena dia selamat dari kutukan yang telah mengubah seluruh penduduk negeri ini menjadi batu hitam. Assalamualaikum. Hamba memberanikan diri mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawabnya. Demi Al-Quran yang sedang kau baca, bersediakah kau menjawab pertanyaanku? Tanya hamba. Pemuda itu pun tersenyum dan berkata, jika kau bersedia memberitahu aku mengapa kau datang ke tempat ini, aku akan bersedia menjawab apapun yang kau tanyakan. Hamba pun segera menceritakan sebab musabab terdamparnya hamba di kota ini. Pemuda itu terkejut. Kemudian hamba bertanya padanya tentang apa yang terjadi yang menimpa kota ini. Sebentar, kata pemuda itu sambil menutup mushaf yang sedang dibacanya dan dimasukkannya ke dalam sebuah kantung. Duduklah dekatku, katanya lagi. Hamba mendekat. Duhai, dari dekat hamba melihat bahwa ternyata pemuda yang sedang hamba hadapi memang benar-benar seorang pemuda yang amat tampan. Wajahnya seperti purnama, parasnya tampan, pipinya bercahaya, seakan-akan dialah yang dimaksud oleh sebuah syair. Seorang ahli nujum memantau bintang dan terlihatlah pipi yang indah tertera di atasnya. Saturnus memperindah rona hitamnya, dan Misik mengisi relung pada pipinya, sedangkan Mars memerah pipinya. Dengan pelangi yang melontar, panah dari alisnya, Merkurius telah menambah kecerdasan baginya, dan menghalau segala pandangan busuk padanya. Si ahli nujum tercenung, pikirkan apa yang dilihatnya. Sementara purnama terus diciumi oleh alam semesta. Sungguh pemuda di hadapan hamba itu telah mendapatkan anugerah ketampanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia persis seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Sumpah, demi memang tampan lidahnya jujur, lahir dari yang terbaik, derajatnya mulia. Harum mistiknya tercium oleh siapa saja, dan aroma ambar tersebar bersama dirinya. Begitu pula matahari yang terang di hadapannya, bagai secuil potong dari kukunya. Sembari terus memandangi pemuda tampan itu, dengan dada yang bergejolak, hamba berkata padanya, ayolah Tuan, jawab pertanyaanku. Ketahuilah Nona, pemuda itu memulai ceritanya. Sebenarnya kota ini adalah tempat tinggal ayahku, bersama keluarga dan rakyatnya. Ayahku adalah raja yang telah menjadi batu di atas singgasana yang tadi kau lihat. Begitu pula permaisuri yang kau lihat itu, dia adalah ibuku. Seluruh penghuni negeri ini adalah pemeluk majusi yang menyembah api. Mereka biasa bersumpah atas nama api, cahaya, bayangan, dan bintang-bintang yang beredar pada orbitnya. Pada mulanya ayahku tidak memiliki anak, namun kemudian Allah memberikan seorang anak, yaitu aku. Pada saat dia telah tua,
Kemudian orang tuaku membesarkanku dalam limpahan nikmat dan kebahagiaan. Kebetulan di dalam keluarga kami tinggallah seorang perempuan tua penganut Islam yang selalu menyembunyikan keislamannya. Ayahku sangat mempercayai perempuan tua itu, karena ia memang dikenal sebagai seorang yang jujur dan pandai menjaga amanah. Dengan keyakinannya bahwa perempuan tua itu adalah seorang penganut Majusi, ayahku amat menghormatinya. Bahkan setelah aku besar, ayahku menitipkan aku kepada nenek tua itu untuk dididik dan diajarkan nilai-nilai Majusi. Nenek tua itu pun menerimaku dengan senang hati, dan dia mulai mengajariku agama yang dirahasiakannya, yaitu Islam. Dari nenek itulah aku belajar bersuci, berwudu, salat, dan menghafal Al-Quran. Sampai akhirnya aku tumbuh menjadi seorang pemuda muslim. Ketika nenek itu hendak mengembalikan aku kepada orang tuaku, dia berpesan padaku untuk tetap menyembunyikan keislamanku agar ayahku tidak membunuhku. Aku terus mematuhi pesan nenek tua itu sampai akhirnya dia wafat, meninggalkan seisi kerajaan yang terus tenggelam dalam kesesatan. Pada suatu hari di langit kota ini terdengar suara yang mengatakan, "Hai penduduk kota, berhentilah menyembah api dan sembahlah Allah yang Maha Suci." Maka seisi kota pun tercekam ketakutan. Mereka segera berkumpul menghadap ayahku untuk menanyakan ihwal suara yang menakutkan itu. Namun ayahku berkata bahwa suara itu tidak perlu didengar dan penduduk juga tidak perlu meninggalkan agama Majusi yang selama ini mereka peluk. Sialnya, para penduduk ternyata mempercayai apa yang dikatakan oleh ayahku, dan mereka tetap menjadi penyembah api. Setahun kemudian suara yang sama terdengar lagi, dan lagi-lagi penduduk kota ini tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh suara itu. Bahkan ketika pada kali ketiga suara itu muncul lagi, penduduk tetap tak menghiraukan seruan dari suara gaib itu. Akhirnya datanglah kutukan itu. Pada suatu pagi, tepat 3 tahun setelah suara pertama terdengar, tiba-tiba seluruh penduduk kota ini beserta seluruh hewan peliharaan mereka berubah menjadi batu. Tak ada satupun yang selamat dari kutukan itu, melainkan hanya aku seseorang. Sejak kejadian itu, yang kulakukan hanyalah beribadah kepada Allah dengan melakukan salat, puasa, dan membaca Al-Quran. Hanya itu yang dapat kulakukan karena aku tinggal sendirian di kota ini tanpa seorang pun yang menemani. Seusai mendengar penjelasan dari pemuda itu, hamba pun mengajukan sebuah tawaran padanya. "Wahai pemuda, bersediakah kau ikut denganku ke kota Baghdad? Di sana kau dapat bertemu dengan banyak ulama dan para ahli fikih, sehingga kau dapat menambah ilmu pengetahuanmu. Aku juga bersedia mendampingimu, karena patut kau ketahui, aku adalah seorang perempuan yang terpandang dan memiliki banyak bawahan dari kalangan laki-laki, merdeka dan para budak. Aku juga memiliki sebuah kapal dagang yang besar. Sungguh, takdirlah yang telah membuatku sampai di tempat ini, sehingga aku dapat bertemu denganmu." Mendengar tawaranku, pemuda itu hanya diam. Sementara aku terus menunggu jawaban darinya sambil terus memandangi wajah pemuda yang memang sedap dipandang itu. Malam berlalu, Sahrajat menghentikan kisah tentang pemuda tampan itu. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasul